Bapak Ibu silahkan cari di dalam Al-Quran. Untuk masalah kesulitan, Anda tidak temukan sa'bun. Yang Anda temukan usrun. Nah, ini. Yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul inna ma'al usr. Dan ketika Anda mencari solusi, tidak pernah disebutkan sahlun, selalu yusrun. Coba lihat pasangannya. Dipasangkan ke sini. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul. Tadi kan. Ini dalam sekali, bahkan secara psikologis. Perhatikan kalimatnya, bawa dalam nuansa psikologi. Seakan ingin mengatakan begini, kalau punya masalah seberat apapun, sampai orang mengatakan mustahil dan gak bisa, selalu katakan pada dirimu, pasti akan ada solusi yang mudah. Pasti Allah mudahkan. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang gak selesai? Pasti mudah, pasti mudah. Jadi kalau dihadapkan pada masalah apapun, ini ayatnya pakai. Dihafal itu supaya dibawa dalam hidup. Katakan pada diri kita, seberat apapun, oleh orang boleh mengatakan apapun, tapi orang kan tidak menentukan hidup kita. Dia tidak mengatur kita. Dia tidak tahu hakikat apa yang kita rasakan saat ini. Allah yang menentukan segalanya, mengatur segala halnya, memberikan kita jalan. Masa Allah yang menciptakan kita, tahu segalanya, memberikan kita jalan, kita tinggalkan. Orang yang nggak ngatur kita, nggak tahu kita, malah didengarkan. Makanya kalau sudah ada orang berbicara apapun tentang kita dan mengatakan mustahil, tinggalkan pendapat itu, karena itu sinyal pertama dari Allah ingin memberikan solusi pada Anda langsung tanpa perantara siapapun. Ini rumus. Contoh, terapkan. Kenal Nabi Zakaria? Bilang kenal, saya pulang. Nabi Zakaria. Ya. Viral dan banyak digunakan, termasuk di Indonesia banyak namanya Zakaria, kan? Ngambil tafaul dari situ. Nabi Zakaria kan diuji. Nggak ada orang hidup nggak ada ujian, tuh nggak ada. Dan puncak tertinggi ujian Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia paling takwa, sosok teladan yang paling indah, paling luar biasa. Ujiannya pun paling banyak. Baru lahir sudah ada ujian, dikandung sudah diuji, dalam kandungan sudah diuji, baru lahir sudah diuji, wafat orang-orang terdekatnya. Ya, baru berangkat ikut paman sudah diuji, udah orang nunggu mau bunuh beliau. Karena viral akan ada nabi begini. Yahudi udah nungguin kan di Yathrib waktu itu. Ya, jadi semuanya ujian, dari belum lahir sampai mau meninggal pun ada ujian Nabi Muhammad. Gak ada yang gak diuji, Bu, Pak. Nabi saja diuji, maka kita pun hikmah orang hidup pasti diuji. Itu sudah konsep kehidupan ya, ada di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Setiap orang hidup pasti aku akan uji, kata Allah. Ya, setiap orang hidup. Itu persamaannya ya. Hidup berbanding lurus dengan ujian, masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak hidup, tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Bapak Ibu pun sekarang kelihatan kayak orang senang, tenang, diam. Padahal mungkin menyimpan masalah yang tidak biasa. Ya, tuh masalah tuh di meja tuh. Tapi ada rumusnya. Pertama begini dulu, hidup sama dengan ujian, pasti ada masalah. Jadi kalau kita masih hidup, pasti ada ujian. Hanya orang yang tidak hidup yang tidak diuji. Gak mungkin ada orang hidup ya tidak diuji, dan tidak mungkin ada orang meninggal diuji. Ya, dengan kehidupan. Makanya setan pun menggoda saat hidup. Ya, gak ada setan menggoda orang meninggal. Setan konslet itu. Kurang kerjaan. Maka orang yang tidak ingin ada masalah, artinya sudah tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada kan? Tandanya masih hidup. Nah, masalah ini diujikan pada kita, bukan ingin membuat hidup bermasalah, bukan. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Karena begini, kadang-kadang dengan tidak adanya pemahaman ini, akhirnya menyalahkan ujian itu. Dan puncaknya menyalahkan Tuhan. Kurang apa saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah ngaji, tapi doa saya belum terjawab juga. Ya, kamu kurang sabar. Kurang nunggu. Dan yang indah tuh ini yang jarang orang tahu. Ya, yang indah itu kalau kita ngaji tafsir, ternyata masalah itu konfirmasi jawaban dari doa kita. Ya, jadi Allah itu kalau ingin mengabulkan doa kita, itu tanda pertama dikabulkan itu lewat masalah dulu. Masalah itu jembatannya. Jembatan menuju jawaban doa.
Begitu jembatan kita lewati, sampai di titik itu, barulah kemudian kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu ada ayatnya, nanti sabar, pas masuk pada kurikulumnya kita bahas itu. Ya. Nah, saya mau kembali dulu kepada awal yang kita urai tadi. Ya. Nih, kembalikan ya Pak Ibu sekalian, lihat sini. Ketika kita mengatakan ini, usrun, berikan kasus Nabi Zakaria, ini Nabi, orang soleh, orang hebat, diuji juga. Apa ujian yang paling berat bagi beliau? Divonis bahwa istrinya secara medis, secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Maaf para ibu sekalian, maafkan saya sekali lagi. Divonis monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan secara medis. Orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin. Perhatikan kaidah yang tadi saya sampaikan. Ketika orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin, lihat rumusnya di Quran. Tinggalkan pendapat dan opini orang itu, karena Allah ingin mengabulkan doa kita langsung darinya tanpa perantara. Dari mana rumusnya? Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria salat lalu berdoa khusyuk kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan dengan detil. Qala, beliau berkata dalam bagian doanya, rabbi habli. Ya Allah yang merawatku, menyayangiku, berjanji bila meminta dikabulkan, bila sakit disembuhkan, bila salah dimaafkan, bila dosa diampuni. Perjanjian itu yang mengikat syahadatku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini tafsir yang luas ya. Habli dipilih kata Wahab.